Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2, kelas Grafcom B, akan mempresentasikan terkait implementasi library Pikairo pada proyek akhir kami, yaitu pembuatan animasi media pembelajaran bangun datar. Jadi untuk penerapan Pikairo sendiri kami lakukan pada pembuatan bangun datar pada fitur belajar. Yang pertama ada function segitiga yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan dari bangun datar segitiga ini. Koordinat segitiga ini dibuat dengan tiga sisi. Segitiga ini dibuat adalah segitiga sama sisi. Koordinatnya, tiga titiknya dihitung berdasarkan panjang sisi yang diubah oleh pengguna. Tinggi segitiga ini dihitung dengan rumus tinggi sama dengan sisi kali akar 3/2. Untuk warna dan visualnya menggunakan gradien vertikal dari warna terang ke gelap. Dan gradien ini membuat segitiga terlihat menarik. Untuk interaksinya, pengguna dapat mengubah ukuran segitiga dengan input angka dari ketiga pengguna. Untuk proses penggambarannya menggunakan Cairo, menggambar garis dari titik atas ke kiri bawah, ke kanan bawah, dan menutup kembali menjadi segitiga sama sisi. Selanjutnya, trapesium. Untuk koordinat trapesium ini dibuat berdasarkan 4 titik koordinat. Sisi atas, sisi bawah, dan tinggi menentukan bentuk trapesium. Titik-titik ini dihitung agar membantu trapesium simetris di layar. Untuk warna dan visualnya seperti segitiga tadi, gradien dari atas ke bawah memberikan efek warna yang terang dan gelap, terang ke gelap. Untuk interaksinya, pengguna dapat mengubah panjang sisi atas, bawah, kiri, kanan, dan tinggi melalui input angka. Untuk penggunaan Cairo-nya juga digunakan untuk menggambar sisi trapesium dari titik pertama hingga kembali ke titik awal, lalu diisi warna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya akan dijelaskan kalau bagian yang lain-lain. Untuk bagian pai Cairo-nya dalam layar ini yaitu sebuah gambar Cairo dibuat dengan ukuran 400 kali 600 yang kemudian diambil dengan partner sederhana masuk teks dan center di mana posisi yang lain lain-lain yang akan setelah itu hasil gambar dari Cairo akan dikonversi agar bisa ditampilkan di game. Proses ini dilakukan dengan mengambil data gambar dari Cairo, membuat game image menggunakan data dan menampilkannya di layar dengan screen. Jadi intinya Cairo ini digunakan untuk menggambar lain dengan gradien warna yang kemudian dilayangkan dihitung berdasarkan posisi tenang dan panjang diagram dan gradien warna dibuat untuk memberikan efek visual dan bentuk gambar menggunakan metode Cairo di mana menggunakan lain dan juga fill dan akhirnya nanti gambar hasil Cairo dikonversi ke format yang bisa ditampilkan di video menggunakan video image from buffer. Hasil akhirnya adalah bentuk layang-layang berwarna gradasi ditampilkan pada layar. Yang cacat pinjam. Cacat pinjam ini awalnya akan membuat permukaan gambar Cairo yang dimana dibuat dengan resolusi 800 kali 600 pixel dengan format ARGB yang kemudian dari area gambar background bergambar dan juga
bisa berfungsi untuk menggambarkan di atas gambar tersebut. Lalu kemudian di sudut sejajar panjang titik berdasarkan koordinat pusat dari center X dan center Y. Pusat horizontal serta panjang sisi atas, bawah, dan kiri. Dan jadi saya langsung saja penggabungan gambar PKRU ke Pigame, yaitu setelah menggambar cacat panjang dengan PKRU, hasil gambar diambil dan dikonversi menjadi format yang kompatibel dengan Pigame. Jadi intinya dari PKRU-nya itu membuat permukaan gambar PKRU dengan resolusi 800 kali 600 pixel, terus menghitung titik sudut cacar panjang berdasarkan ukuran saksi dan tinggi, membuat gradien warna linear dari atas ke bawah, menggambar bentuk kencang menggunakan bukti dan juga lain hal. Setelah itu akan menutup dan mengisi bentuk dengan warna gradien, dan yang akan mengkonversi hasil gambar PKRU agar bisa ditampilkan di game. Jadi nanti selanjutnya hasil akhirnya adalah cacar panjang berwarna gradiasi yang tampil di layar dalam aplikasi game. Dari saja yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini ada function ketupat yang dimana untuk membuat bangun datarnya di sini kami membuat function draw ketupat yang dimana ini menerima parameter surface center X, center Y di 1 dan di 2. Yang pertama di sini garis surface yaitu membuat seperti tempat gambar yang diambil dari screen awal, dan kemudian di sini membuat konteksnya yang dimana untuk membuat garis, mengisi warna, dan kemudian membuat bentuknya. Dan kemudian di sini untuk ketebalan garis pada bangunnya itu merupakan 2 pixel, dan di sini terdapat pembuatan titik-titik dari belah ketupat yaitu ada 4, top point, bottom point, left point, dan right point. Dan kemudian di sini ada penerapan gradiennya yang dimana untuk gradien yang pertama itu ada dengan warna peach, dan yang kedua yaitu adalah coklat tua. Dan dimana untuk TTX set search gradien itu menerapkan gradiennya, dan di sini untuk mulai dari CTX move to top point hingga CTX line to left point itu digunakan untuk menggambar titik-titiknya yang tadi sudah dibuat. Dan kemudian menggambar titik-titik atau menggambar garis dari bangun datar belah ketupat. Dan kemudian di sini ada CTX close path, yaitu di mana menutup jalur sehingga membentuk belah ketupat dan garisnya itu tidak keluar-keluar. Dan di sini untuk CTX fill preserve itu di sini untuk mengisi gradiennya. Dan di sini untuk CTX stroke itu menggambar garis luar dari belah ketupatnya. Dan kemudian untuk menampilkan dari gambar tersebut, function draw belah ketupat itu dipanggil function draw belah ketupat itu dipanggil, kemudian itu akan menggambar bangun datar belah ketupat dengan posisi 200 dan 280 dengan panjang diagonal 1 dan diagonal 2 sesuai dengan dictionary yang awal, yaitu diagonal 1 100 dan diagonal 2 100. Kemudian selanjutnya lanjut pada lingkaran. Untuk cara kerjanya sama saja, di sini yang hanya membedakan yaitu untuk pembuatan dari bangun datarnya, yaitu di sini ada CTX ARC, yang mana di sini ada center X, center Y, radius 0 dan 2 dikali 3,14. Yang dimana di sini center X dan center Y itu merupakan pusat lingkaran, dan radius itu jari-jari, dan 0 itu titik awal, dan 2 dikali 3,14 atau pi itu merupakan titik akhir. Dan untuk center X dan center Y-nya itu center X-nya 195 dan center Y-nya 280. Dan untuk radiusnya itu adalah 50 yang pada di dictionary ukuran. Dan kemudian untuk menampilkan bangun datar lingkaran itu akan ditampilkan
akan fungsinya itu akan diambil, fungsinya akan dipanggil pada line pada line 59 pada line 597, yaitu draw lingkaran dengan center X, center Y, dan ukuran radiusnya. Mungkin bisa lanjut. Baik, selanjutnya ada pada function persegi. Di function persegi hampir sama dengan function lingkaran atau waktu sebelumnya. Di sini di definition membuat persegi, jadi ketika kita ingin membuat persegi cukup memanggilnya. Di sini ada parameter yang harus diisi, yaitu surface, top left X, top left Y, dan sisinya. Nah, untuk surface-nya itu berfungsi mengambil ukuran baik tinggi dan lebar dari surface atau kanvas agar kita bisa menggambar perseginya. Kemudian top left X, top left Y yaitu posisinya dan sisinya ini mewakili ukuran sisinya. Kemudian CTX sama dengan Cairo.context ini untuk agar kita dapat menggambar konteks pada surface yang sudah didefinisikan sebelumnya. Selanjutnya ada mendefinisikan linear gradient dimulai pada top left X dan top left Y, yaitu pada bagian atas dan berakhir pada bagian bawah. Selanjutnya di set warnanya, yaitu pada gradien yang sudah diinisialisasi sebelumnya, kemudian membangun persegi dengan rectangle pada posisi top left X dan top left Y dengan panjang sisi, sisi, yang artinya membangun persegi dengan sisi yang sama. Kemudian mengisi di dalam persegi tersebut dengan fill preserve, kemudian cetek dot stroke. Selanjutnya, function draw persegi dipanggil pada perulangan di function persegi pada line 637, sehingga selama persegi ada skoran true, bangun persegi akan terus muncul. Dan ketika diinputkan sisi baru, maka otomatis akan merubah sisi dari persegi tersebut. Selanjutnya, ada juga pada function persegi panjang, yang menjadi pembeda antara persegi dan persegi panjang di sini ukuran panjang dan lebarnya saja. Di sini memiliki panjang dan lebar yang berbeda, sehingga penggunaannya tetap sama seperti persegi. Selanjutnya ke demo program. Baik, yang pertama di sini ada beranda, ada belajar dan kuis. Kemudian jika kita pencet belajar, akan tersedia beberapa bangun, dan ketika kita pencet, misalnya segitiga, akan muncul bangun segitiga dan informasi mengenai bangun tersebut. Dan jika misal kita ubah ukuran, misal kita ketikkan pada keyboard 70, maka akan muncul segitiga dan bisa kita lihat di sini terdapat linear gradient dari atas dan lalu ke bawah. Dan selanjutnya, misal kita coba pada persegi, juga sama. Di sini juga menerapkan linear gradient dari kuning ke hijau, dan kita ubah ukuran menjadi 80, maka akan lebih besar. Selanjutnya juga ada pada kuis. Di sini juga menerapkan linear gradient. Di sini kita juga menggunakan Cairo untuk menggambar lingkaran tersebut.
Dan ketika selesai mengerjakan kuis akan muncul skornya. Baik, mungkin sekian presentasi implementasi Pikairo pada proyek akhir kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.